Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang pertama ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia serta kenikmatan dan hidayahnya yang Allah taala berikan kepada kita. Gunanya untuk apa ibu-ibu? Allah Ta'ala memberikan kita nikmat supaya untuk bersyukur, supaya untuk beribadah. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan untuk kalian kenikmatan kalian. Jadi Allah Ta'ala ngasih kita nikmat-nikmat itu supaya kita bisa menjadikan nikmat-nikmat tersebut untuk kita bisa menyempurnakan agama kita. Jadi setiap ada nikmat yang kita peroleh, mestinya buahnya adalah ibadah. Jadi kalau punya sepeda motor bagus, ya dipakai untuk ibadah. Kalau punya HP bagus, gunanya untuk ibadah. Dulu saya pernah waktu kuliah beli HP LG G Flex. Pernah tahu nggak Bu zamannya dulu?
menangi enggak? Belum lahir. Umurku piro? HP LCD flag itu Bu dulu HP-nya melengkung. Kalau sekarang kan kotak flag. Dulu melengkung gini Bu, ngeri. Udah kayak bioskop. Gede, melengkung, bagus di zamannya. Kalau ditaruh di kantong itu, apalagi gemuk itu ngikuti alur daging. Jadi nggak kaku, kayak bantal. Bagus. Terus saya bawa. Terus saya ketemu senior saya, namanya Ustadz Fakhru Rozi Ansor. Kalau jenengan tahu, sekarang beliau jadi dai orang asli Makassar. Sekarang dai nasional juga. Komisarisnya Almas Bajikan. Masyhur lah sekarang. Itu ketemu, melihat HP saya bagus, langsung bilang gini, hadza yakhdimun nas au yahdimun nas. Saya dengar kalimat itu langsung takut, langsung ngajak temen ke counter lagi, langsung tuker, langsung tak jual, tuker tambah sama yang lain. Takut, ngeri. Kalimatnya itu apa? Kata beliau, ini HP bagus ini untuk melayani manusia atau malah menghancurkan manusia, katanya. Ada yakhdimun nas au yahdimun nas. Ya, maka kita lihat barang-barang yang kita miliki itu untuk kebaikan enggak? Nikmat-nikmat yang kita miliki itu malah untuk melayani manusia, beribadah kepada Allah, atau malah bikin berantem? Apa malah bikin orang pecah? Malah enggak beribadah kepada Allah. Maka rugi nikmat yang kita dapatkan dari Allah, tapi tidak mampu untuk bisa menyempurnakan agama kita. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita haturkan salawat kita dan salam kita kepada An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi hari ini hari yang agak beda bagi saya. Melihatnya ini rotok kunang-kunang. Saya semalam qadarullah kumpul di Sidoarjo, acara sekolah. Kumpul, intinya kumpulnya malam, pulang ke rumah baru subuh. Ya, jadi ini melihatnya ini rotok beda. Agak ada yang aneh itu, kunang-kunang. Ala kuliah ya, ala kuliah nggak apa-apa. Insya Allah tetap bisa kita lanjutkan. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini materinya apa ya, sampai lupa saya. Oke, nggak lupa lah, dimarahi Bu Nur saya lupa. Ya Allah, tak bikin. Judulnya adalah jadilah spirit bagi yang sakit dengan adab dan doa. Nah, kalau yang kita bahas kemarin itu adalah bagaimana ketika kita sakit dan apa saja doa-doa yang kita panjatkan ketika kita sakit. Doa itu gunanya untuk apa sih Bu kemarin itu? Kalau kita itu berobat kan kita mencari obat penyakit kita di bumi. Dan doa itu adalah obat dari langit. Nah, ini yang biasa kita lupakan, ya kan? Kalau kita sakit, kita nyari obatnya untuk kesembuhan penyakit kita, obat dari bumi.
Kita lupa kalau ada dokter yang utama, ada penyembuh yang ampuh, yaitu dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sakit, jangan lupa untuk minum Panadol, minum Bodrek ya dia. Kalau sakit, jangan lupa berdoa minta obat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tema selanjutnya yaitu tentang menjenguk orang sakit. Ternyata menjenguk orang sakit itu dianjurkan di dalam agama kita. Ada keutamaannya, ada kebaikannya, bahkan menjadi tanggung jawab antara muslim terhadap muslim yang lain. Kata Nabi SAW, hakul muslim alal muslim, berapa? Hak muslim terhadap muslim yang lain ada berapa ibu-ibu? 10. Wah, ini makanya nggak bisa menjalankan hak orang lain, nggak apal. Berapa? Kata ada suaranya, nggak ada orangnya. Merinding. Hakul muslim alal muslim situn. Ada hak muslim terhadap muslim yang lain 6. Yang pertama, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dipanggil, jawab, datang. Kalau kita dipanggil, diajak, diundang oleh muslim yang lain, maka hak dia adalah kita datangi, kita jawab panggilannya. Maka kalau kita diundang, kalau kita diundang oleh muslim, maka tanggung jawab kita datang selama kita bisa. Kalau kita, kecuali kita punya hajat, punya uzur untuk nggak bisa datang, maka nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya uzur, maka wajib datang. Ada undangan, wajib datang. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu. Kalau ada yang minta nasihat, maka nasihatilah. Ada yang bertanya kepada kita tentang ilmu, ada yang minta nasihat kepada kita, maka bantulah untuk dinasehati. Wa idza atisha ahadukum fashammithu. Kalau ada yang bersin, benar ya? Kalau ada yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka apa jawabannya? Apa? Iya. Enggak terima. Yarhamukallah. Jadi kalau kita bersin ya, bersin terus alhamdulillah. Jawabnya gimana? Yarhamukallah. Terus kita balas lagi yang bersin balas lagi apa? Yahdikumullah. Betul ya? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi kalau bersin, kita bersin alhamdulillah, kemudian orang lain jawab yarhamukallah, semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Kemudian kita balas lagi yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk untukmu dan memperbaiki keadaanmu. Kenapa sih Bu, pas kita bersin itu alhamdulillah, gebres alhamdulillah, nikmat. Bersin itu nikmat. Oh nggak bisa bersin. Kuatal gak bisa bersin. Karena bersin itu nikmat Bu. Ada yang mengatakan karena ketika bersin itu kita buang virus. Ada virus-virus masuk yang ditahan oleh tubuh.
sehingga tubuh reaksi untuk mengeluarkan virus tersebut. Oke, jadi tubuh mendapati virus lain, mendapati virus yang nggak cocok, sehingga dibuang lagi sama virusnya. Ada yang mengatakan ketika kita bersin itu semua unsur di tubuh kita itu berhenti. Tapi kemudian jalan lagi, makanya kita mengucapkan alhamdulillah. Intinya ada kalimat syukur di situ. Kemudian yang mendengarkan jawab yarhamukallah, kemudian kita balas apa tadi? Yahdikumullah. Dan sekarang latihan. Jenengan bersin terus jenengan alhamdulillah. Sebanter-banter tapi bersin. Ayo, monggo 1 2 3. Virus kok. Oke. Terus alhamdulillah coba. Nah, terus saya jawab yarhamukallah wa yuslih balakum. Oke, gitu ya jawabannya ya. Itu yang ketiga. Betul, ya yang ketiga. Wa idza wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahu wa idza atisha ahadukum falyahmadillah fashammithu. Kemudian yang keempat, apa yang keempat ya? Ada yang tahu? Ya, terus apa lagi? Terus apa lagi? Iya, terus apa lagi? Kurang, masih 2 lagi tuh. Sudah. Apa? Bukan. Ini yang 2 ini terakhir ini. Nanti kalau ingat saya, lupa saya. Kita langsung dulu. Wa idza maridha fa'udhu. Kalau ada yang sakit, jenguklah. Maka poinnya di situ. Kalau ada yang sakit dari saudara kita, maka haknya untuk dijenguk. Jenguk. Dan Bu, kalimat fa'udhu ada ya'udu. Ada ya'udu itu, kalau jenguk itu fazurhu, zur, ziarah, itu jenguk, ampiri. Kalau ada ya'udu itu artinya kembali. Tapi Nabi di situ menggunakan kalimat fa'udhu, bukan fazurhu. Artinya apa kalau kalimatnya kembali? Berarti menjenguk orang sakit itu nggak hanya sekali, tapi kita menjenguk orang sakit itu bisa jadi harus 2 kali atau 3 kali. Nih, kalau ada saudara kita sakit sampai 1 bulan, apakah kita perlu menjenguk dia beberapa kali atau cukup sekali ketika dia sakit di pertama? Maka kalau kita lihat dari hadis ini, jenguk itu nggak cukup sekali, tapi butuh berkali-kali. Untuk apa? Supaya kita bisa hibur dia, supaya kita bisa tahu kondisi dia, kita doakan dia, kita kuatkan dia. Gitu. Jadi jenguk orang sakit itu tidak cukup 1 kali, tapi harus beberapa kali untuk jenguk orang sakit. Kalimatnya tadi fa'udhu, maka jenguklah. Dengan kalimat ud itu artinya kembali, ya, berkali-kali. Baik. Kemudian yang selanjutnya, wa idza mata anka fattabi'hu. Ya, kalau ada yang meninggal maka urusilah. Ya, urusi. Fattabi'hu itu urusi dari
proses jenazahnya, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Ya, itu adalah hak yang harus kita penuhi. Apa ya satu lagi ya? Bukan, salam tadi faidah ada. Nggih, monggo tanya ke gurunya Mbak Google. Ala kulli ilmu, enggak apa-apa. Nanti kalau ingat. Sekarang itu ya. Jadi menjenguk orang sakit itu termasuk hak seorang muslim yang harus kita penuhi. Jadi bahkan menjadi tanggung jawab kita. Nggih. Tanggung jawab di sini itu adalah tanggung jawab sesama muslim. Bahkan bisa ke derajat wajib untuk menjenguk orang sakit atau turun ke fardu kifayah. Harus ada yang menjenguk paling tidak. Ya, ada yang menjenguk untuk menguatkan saudara kita. Ini karena termasuk hak yang harus dipenuhi. Sekarang kita masuk pembahasan yang pertama adalah tentang fadlu wa tawabu iyadatil marid. Keutamaan dan pahala menjenguk orang sakit. Jadi jenguk orang sakit itu Bu, ada keutamaannya. Bukan sekedar hal yang harus jenguk orang sakit itu yang butuh bukan hanya yang sakit Bu, tapi kita yang menjenguk itu juga butuh terhadap keutamaan-keutamaan ketika kita menjenguk orang sakit. Paham gak maksudnya ya? Jadi ada keutamaannya. Keutamaan yang pertama ketika kita menjenguk orang sakit adalah al-julus fi ma'iyatillahi azza wa jalla. Jadi ketika kita menjenguk, kita itu duduk bersama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ketika menjenguk orang sakit, kita dalam naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau mengatakan, Inna Allah azza wa jalla yaqulu yawmal qiyamah. Jadi ketika yawmal qiyamah itu Allah Ta'ala mengatakan, Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, maritu falam ta'udni. Wahai anak cucu Adam, dulu tuh saya sakit, kamu tidak menjenguk saya. Qala, kemudian hamba Allah tadi itu bilang, Ya Rabb, wahai Tuhanku, kaifa a'uduka wa anta rabbal alamin. Bagaimana aku bisa menjengukmu ya Allah, sedangkan engkau itu Tuhan semesta alam. Qala, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, Ama alimta anna abdi fulanan maridha falam ta'udhu. Bukankah kamu tidak mengetahui sesungguhnya ada hambaku yang sakit tapi kamu tidak jenguk? Paham ya? Allah Ta'ala bilang, dulu kenapa aku sakit kamu gak jenguk? Kemudian hambanya bilang, bagaimana aku bisa menjengukmu sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Kemudian Allah Ta'ala jelaskan, dulu kau dapati hambaku sakit tapi kamu tidak jenguk. Ya. Kemudian ama alimta annaka law uttahu lawajjatani indahu. Bukankah kamu mengetahui seumpama kalau kau jenguk hambaku tersebut, maka kau akan mendapatiku di sisinya. Ya, jadi kalau kau jenguk orang yang sakit, saya itu bersama orang yang sakit. Maka ketika kau jenguk saudaramu yang sakit, sesungguhnya kau itu menjenguk atau mendatangi diriku yang bersama orang sakit tersebut. Ya. Itu kata Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala bilang lagi, Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, Istab'amtuka falam tut'inni. Aku dulu minta makan sama kamu, kenapa kamu enggak memberikan aku makan? Kemudian kata hamba tersebut bilang, Ya Rabb, wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku bisa ngasih makan engkau sesungguhnya engkau itu Tuhan semesta alam? Kemudian Allah Ta'ala bilang,
Ama alimta annahu istab'amaka abdi fulanun falam tut'imhu. Bukankah ada hambaku yang minta makan kepadamu tapi kamu gak ngasih makan? Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi. Bukankah kau tahu apabila kau beri makan dia maka kamu akan mendapatiku di sisinya. Gitu ya. Baik. Kemudian juga tentang minta minum. Kalau minta minum, kenapa kau nggak ngasih minta minum? Nggak ngasih aku minum, sesungguhnya aku minta minum kepadamu. Artinya ini Allah Ta'ala itu, Bu, bersama orang-orang yang lemah. Bahkan Allah Ta'ala itu akan memposisikan dirinya untuk membantu yang lemah. Sehingga hamba Allah ini punya perhatian terhadap hamba-hamba yang lemah. Hamba yang butuh ketika dia sakit, maka Allah Ta'ala bersamanya. Sehingga Allah Ta'ala ini memanggil hamba-hamba yang lain supaya perhatian terhadap yang sakit. Kemudian bagi orang yang nggak bisa makan, nggak bisa minum, Allah Ta'ala bersama dirinya. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, kalau kau memberikan makan terhadap orang yang nggak makan, sesungguhnya kau itu membantu Allah. Ya, seakan-akan kau itu membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hadis ini kita pahami bahwasanya ketika kita menjenguk orang sakit, kita itu akan di dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita itu seakan-akan menjenguk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala bersama orang-orang yang sakit. Kemudian yang kedua, malaikat akan bersolawat untuknya. Ya, malaikat bersolawat untuk siapa? Untuk orang-orang yang menjenguk orang sakit. Diriwayatkan dari Abi Faqitah qala, kata beliau, akhadha Aliyun biyadi qala in talik bina ilal Hasan na'uduhu fawajadna indahu Aba Musa faqala Ali alaihi salam a'aidan ji'ta ya Aba Musa amzairan. Jadi waktu itu Ali bin Abi Thalib itu ngajak Abu Faqitah, wahai Abu Faqitah, ayo kita ke rumah Hasan, kita jenguk dia. Ketika ke rumah Hasan, di situ ada Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Ali bilang, wahai Abu Musa, kamu ini kesini untuk jenguk Hasan atau sekedar mampir saja, nggak niat jenguk? Kemudian kata Abu Musa, la bal a'idan, tidak, tapi saya kesini ini niatnya jenguk. Kemudian kata Ali, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min muslim ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malak. Tidaklah, kata Ali bin Abi Thalib, wahai Abu Musa, tidaklah yang aku dengar dari Nabi, tidaklah seseorang yang menjenguk saudaranya di pagi hari kecuali dia akan mendapatkan sholawat dari malaikat 70.000 malaikat sampai sore. Jadi kalau kita jenguk di pagi hari, jenguk orang sakit itu, Bu, kita akan mendapatkan sholawatnya malaikat berapa? 70.000 malaikat. Wakeh. Bayangkan 70.000 malaikat itu mengikuti kita untuk nyolawati kita. Itu sampai sore. Wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah. Kalau jenguknya sore gimana? Maka ada 70.000 malaikat yang mensolawati dia sampai pagi. Dan dia juga mendapatkan ruangan di surga, mendapatkan tempat di surga.
Masya Allah, 70.000 malaikat. Sekarang kalau malaikat bersolawat untuk kita, apa artinya Bu? Apa artinya solawat malaikat untuk kita ini? Ini udah sering ini. Apa? Iya, ngucapkan. Bukan, ada yang lebih tepat Bu. Apa makna solawat malaikat untuk kita? Kalau kan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala itu juga bersolawat atas nabi dan malaikat juga. Malaikat juga bersolawat atas nabi. Kemudian di dalam hadis tentang puasa itu, Allah Ta'ala juga bersolawat bagi orang-orang yang puasa. Malaikat juga bersolawat untuk orang-orang yang berpuasa. Sekarang apa makna solawatnya Allah Ta'ala untuk manusia? Dan apa makna solawatnya malaikat untuk manusia? Apa Bu? Bu, ini saya kurang tidur loh ini. Bisa berubah ini saya. Apa? Sabar. Itu nangis. Kayaknya pertemuan kemarin ya, atau pas Ramadan. Salawatnya malaikat untuk manusia. Apa artinya? Istighfaruhu lahu. Iya, wis tak jawab. Istighfaruhu lahu. Apa ibu-ibu? Mintakan ampunan kepada Allah untuk hamba tersebut. Apa dimintakan ampun? Dimintakan ampun. Dimintakan ampun. Astagfirullahaladzim. Kau oleh sabar. Dimintakan ampun. Ingat Bu, ayo diulangi 1000 kali biar hafal. Iya, dimintakan ampun. Ayo diulangi 1, 2, 3. Ya, dimintakan ampunan kepada Allah. Kalau sholawatnya Allah untuk manusia, apa artinya? Allah Ta'ala kan juga bersolawat untuk hamba tersebut kan? Apa maknanya? Kode Bu jawabannya. Mengampuni. Allah Ta'ala mengampuni hamba tersebut. Ingat ya Bu. Kalau salawatnya malaikat untuk Nabi, apa artinya? Angel mana? Angel. Terus gitu aja. Jadi badannya nggak kuat. Kita lanjutkan. Sama Bu, sama. Juga malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk Nabi. Jadi kalau kita orang sakit, bayangkan 70.000 malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Lelek malaikat doa makbul gak Bu kira-kira Bu? Makbul. La ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu enggak pernah maksiat kepada Allah dan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah. Bu, tahu nggak, malaikat itu ketika menjalankan perintah Allah, itu sifatnya itu kalimatnya yaf'alun. Tahu maknanya yaf'alun? Kayaknya dulu pernah di rumah situ. Apa artinya yaf'alun itu? Yaf'al itu artinya melakukan
Ada kalimat yaf'al, ada ya'mal ya di dalam bahasa Arab itu. Kalimat kerja, melakukan. Tapi yaf'al beda sama ya'mal. Kalau yaf'al itu Bu, melakukannya nggak pakai mikir. Kalau ya'mal itu melakukan dengan perhitungan. Jadi yaf'al itu umpama gini. Nak, ambilkan ibu air ya. Itu anaknya nggak pakai mikir, langsung jalan ngambil air. Langsung dikasih. Nih Bu, itu namanya yaf'al. Kalau ya'mal, nak ambilkan ibu air ya, saya mikir. Airnya jauh di kulkas ini ya, saya mikir gitu. Itu namanya ya'mal. Makanya malaikat itu kualitasnya yaf'al. Jadi kalau diperintah sama Allah nggak pakai mikir, nggak pakai perhitungan. Kingko pahalai apa yo? Pahalesani apa yo? Allah Ta'ala ngasih surga nggak ya? Ini kalau saya sedekah nanti, kalau sedekah 1.000 berarti gantinya ini kudunya 1 juta ini. Pokoknya diperhitungkan, itu namanya ya'mal. Tapi kalau yaf'al, Allah Ta'ala perintah apa kita nggak mikir, pokoknya keluarkan. Selama Allah Ta'ala nyuruh kita, kita laksanakan tanpa mikir. Malaikat itu kualitasnya itu yaf'aluna ma yu'marun, langsung jalan. Maka kualitas ibadahnya luar biasa. Maka doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang yang ketiga, keutamaan menjenguk orang sakit. Nuzulur rahmah wal maghfirah. Diturunkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan pengampunan untuknya. Dan ini singkat-singkat ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, aku mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ada maridan khaba fir rahmah hatta idza qa'ada istaqarra fiha. Ya, akhrajahul Bukhari. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia di dalam naungan rahmat. Sampai ketika dia duduk, maka rahmat itu menetap untuknya. Ya, artinya yang menjenguk orang sakit dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang sakit, fa innama yahudu fir rahmah. Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit, maka dia dalam naungan rahmat. Fa idza qa'ada 'indal marid ghamaratu rahmah. Qala fa qultu ya Rasulullah hadza lis-sahih alladhi ya'udul marid fal maridu ma lahu? Qala tuhattu anhu dunubuh. Ya, ketika itu kata Nabi, siapa di antara kalian yang jenguk orang sakit, maka sesungguhnya dia di dalam naungan rahmat, di dalam naungan rahmat. Ketika dia duduk untuk menjenguk orang sakit, kemudian sahabat bilang, oh itu bagi yang jenguk ya Rasulullah. Kalau yang sakit apa yang diperoleh? Kemudian kata Nabi, yang sakit diampuni dosanya. Masya Allah. Jadi sakit itu ada hikmahnya Bu. Ya, sakit itu ada hikmahnya. Ada pengampunan di dalamnya. Yang menjenguk juga akan mendapatkan rahmat. Makanya kalau ada broadcastan orang sakit itu jangan sedih. Terus gimana? Seneng alhamdulillah, loro maneh, loro. Ya enggak ya sedih, tapi ada baiknya, ada hikmahnya. Jangan sampai memungkiri takdir atas yang Allah Ta'ala berikan. Karena di situ Allah Ta'ala sedang menghapuskan dosa hamba yang menjenguk maupun yang dijenguk. Dihapus dosanya, diberikan nikmat untuknya, diberikan rahmat. Baik. Kemudian bagi yang menjenguk orang sakit, dia mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mendapatkan kebahagiaan dan nikmat. Fallahu ta'ala yaj'alu thawabal a'id sa'adatan wa ridha fahuwa fi mamsha ilal marid yamshi fi riyadil jannah wa yatabawwa minha manzilan an tauban. Nah ini kata Nabi. Kata Nabi apa?
Innal muslim idza ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'. Barang siapa seorang muslim yang menjenguk saudaranya, maka dia tetap di dalam ruangan-ruangan surga. Artinya dia di dalam perjalanan menuju surga sampai dia pulang. Jadi kalau kita jenguk orang sakit, kita itu di dalam perjalanan menuju surga sampai kita kembali. Nah, jadi banyak keuntungannya, banyak keutamaannya, dan memudahkan kita menuju surga. Baik, itu 4 saja. Sekarang pembahasan yang kedua. Ada 3 poin besar kita nanti ya, yaitu keutamaan orang sakit, adab keutamaan menjenguk orang sakit, adab menjenguk orang sakit, dan doa-doa untuk orang sakit. Sekarang yang kedua, adab menjenguk orang sakit. Adab menjenguk orang sakit yang pertama. Oke, harus dilihat ini juga ya. Betul, kita itu disuruh menjenguk orang sakit, banyak keutamaannya. Plus kita itu diminta tidak hanya sekali, kalau bisa mungkin beberapa kali untuk kita jenguk. Yang pertama, kalau jenguk jangan tangan kosong, dewing play, gak ngowo-popo. Bukan itu, dicatat. Oke, yang pertama. Astagfirullahaladzim, tatat. Oke. Cik, nanti itu. Yang pertama, ikhtiyarul waqt al-munasib. Pilih waktu yang tepat untuk jenguk orang sakit. Orang sakit itu butuh istirahat, maka ada waktu-waktunya. Gak saisoi kini, kita bisanya pulang kerja jam 10 malam, terus jam 10 malam jenguk orang sakit. Oh, itu namanya ngoncoi gondoruo. Ya, kalau jenguk orang sakit tahu waktu, ikhtiarul waqt, cari waktu yang tepat. Kapan kira-kira yang sakit ini sedang tidak istirahat? Ya, kapan? Ya, cari waktu yang sedang tidak istirahat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'udu maridan illa ba'da thalath. Kama anna alaihi an yakhtar al-waqt al-munasib laha, fala yakhtar waqtan yadhunnu anna al-marid qad yakunu na'iman fihi an yakuna dhalika waqta ta'amihi. Ala kulli hal tadi, Nabi itu ketika menjenguk orang sakit, beliau itu akan melihat kapan si sakit ini sedang tidak istirahat atau bukan saat dia makan. Ya, dilihat waktunya. Mungkin ya orang sakit macam-macam ya. Mungkin sore itu yang lebih pas untuk kita jenguk karena waktunya bukan sedang istirahat, atau setelah isya tapi jangan terlalu malam gitu ya, atau yang lain lah. Pokoknya ini fleksibel, tapi harus kita tahu kapan waktu yang sedang dia tidak istirahat atau tidak makan. Baik. Yang kedua, adab menjenguk orang sakit adalah tanya keadaannya. Sebagaimana ada seseorang di zaman Nabi itu, dia itu terkena luka ketika perang Khandaq. Ya. Kemudian dia mengobati lukanya itu. Intinya dia sedang sakit. Maka setiap Nabi menemui saudara yang sakit tersebut, Nabi mengatakan, "Kaifa amsaita?" Kalau pas sore, bagaimana sore harimu ini? Masih sakit enggak? Sudah mendingan enggak? Lebih enakan enggak? Gitu ya.
Jadi Nabi nggak cuek terhadap saudaranya yang sakit. Beliau tanya, bagaimana keadaannya, lebih baik tidak, obat yang diminum manjur enggak, lebih enakan enggak, gitu. Sehingga ada perhatian-perhatian yang Nabi berikan kepada saudaranya. Kemudian di pagi hari juga tanya gitu, bagaimana keadaannya, begitu ya. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit itu, kita tanya kepada dia, bagaimana keadaanmu, apakah lebih baik, apa sakitnya, gitu ya. Ditanya keadaannya, bukan kita malah curhat tentang pribadi kita, ya, nanya, datang jenguk, kita jenguk orang sakit. Terus kita tanya, sakit apa kamu? Ini loh sakit perut. Allah, sakit perut. Aku loh sakit hati kan dia. Terus adu nasib di situ. Ada bu orang kayak gitu. Terus yang sakit itu bilang, ini loh saya sakit perut itu sampai badan saya itu kadang adem panas. Gak ngerti rasa boy, adem panas, adem panas. Terus yang jenguk bilang, waduh kok kamu dok, aku lu podo, aku ya adem panas, gak enak, kabeh awakku ngombe obat. Iki sapa sing sakit sampai Bu, jenengan pernah dapet nggak orang yang kayak gitu? Pokoknya kalau ngelihat ada orang sakit itu kayak nggak terima gitu. Kayak nggak terima kalau sebetulnya yang lebih sakit itu dirinya gitu. Sehingga dia cerita macam-macam. Oh saya pernah dapet orang kayak gitu. Setiap cerita tentang sakit itu kayak nggak mau kalah. Tadi saya kok nggak enak badannya, kok agak flu. Wah, kok kamu? Saya lu dari tadi tak tahan flu-nya. Oh ya wes. Nanti ngomong lagi, kok telapaan saya nggak enak. Kok kamu? Saya lu telapaannya juga, masya Allah. Pokoknya lebih keluh kesal. Wah ini berat. Nah gitu Bu ya. Jadi intinya kalau kita menjenguk orang sakit, hibur tanya tentang keadaan dia supaya. Karena orang sakit itu kan dalam keadaan lemah, butuh perhatian, butuh diperhatikan. Maka kita sebagai sesama muslim memperhatikan keadaan saudara kita tentang bagaimana kondisinya dan bagaimana keadaannya. Kemudian yang keempat, ya, nurut jenengan saya. Yang ketiga, adalah ingatkan untuknya tentang pahala sabar. Atau gampangnya gini, hibur dia, ya, dihibur. Jadi ketika kita menjenguk itu hibur dia. Dengan apa hiburnya? Hibur dengan bahwasanya penyakitnya ini bukan segalanya. Hibur bahwasanya setiap penyakit ada obatnya. Hibur bahwasanya penyakit itu datangnya dari Allah dan Allah Ta'ala juga memudahkan pengobatannya. Hibur bahwasanya sakit itu bukan musibah, tapi bisa jadi Allah Ta'ala sedang menguji kita untuk kita bisa sabar atau syukur, sehingga Allah Ta'ala itu pengen kita itu dapat pahala darinya. Hibur kalau sakit itu malah menghapuskan dosa. Hibur kalau sakit itu adalah salah satu program Allah Ta'ala untuk kita, supaya kita bisa menjadi insan yang lebih baik lagi. Pokoknya hibur dengan hal-hal yang membahagiakan. Dihibur. Maka pernah suatu ketika ada seseorang tua sakit, bahkan sakitnya itu kayak putus harapan kalau nggak bisa sembuh. Kemudian Nabi datang, apa kata Nabi? La ba'sa tahurun insyaallah, nggak apa-apa, insyaallah sehat. Kemudian orang itu bilang, ya Rasulullah, saya ini tua, sakitku ini parah, masa bilangnya nggak apa-apa, insyaallah. Kata Nabi, la ba'sa tahurun insyaallah, enggak apa-apa, insyaallah sehat.
insya Allah bersih. Insya Allah sakitnya bersih, insya Allah juga dosanya bersih. Ada hikmah di balik sakit itu. Sakit itu nggak berdiri sendiri, Bu, selama respon kita adalah sabar dan bersyukur kepada Allah. Maka sakit akan menghapuskan dosa kita. Kalau kita tahu hikmah di balik sakit itu ternyata meringankan beban dosa kita di akhirat, mungkin hidup kita pengen sakit terus daripada kita mati menanggung beban dosa. Jadi dihibur. Maka yang dulu itu di zaman peradaban Islam itu bahkan rumah sakit muslimin itu ada pekerjaan tugasnya rasan-rasan menghibur orang sakit. Itu digaji, Bu. Jenengan kalau daftar kayaknya cocok gitu kan. Sudah ada bakat rasan-rasan, sudah punya kan? Apalagi rasan-rasan untuk orang sakit itu benar terjadi. Kadang ada, Bu, orang sakit ya, ini saya dengar kalau nggak salah Ustaz Syafiq itu ceritanya. Ada orang sakit itu datang sakit, dokternya itu temannya sendiri, bukan, apa namanya? Jadi yang nganter, ada orang nganter saudaranya sakit, terus orang ini kenal sama dokternya. Kemudian dokternya bilang gini, oh ya Bu, ibu ini sakit, gini. Oh, itu jadi pikiran. Oh, tambah sakit. Terus temennya itu bilang, Dok, kamu kalau bilang sama ibu, kalau sama saudara saya ini, jangan bilang sakit, Dok. Itu tambah sakit karena pikirannya. Coba disampaikan hiburan untuknya. Insya Allah itu lebih menenangkan dan lebih menyembuhkan. Kata dokternya, ya udah, nanti pas kontrol saya tak sampaikan. Pas kontrol, Bu, dokternya beda ngomongnya. Alhamdulillah ibu ini lebih baik. Padahal ya kondisinya sama. Lebih baik, ini alhamdulillah lebih enakan, maka dosisnya saya kurangi ya, ini gini semuanya. Subhanallah, setelah itu kayak orang sehat, kayak nggak sakit. Itu gunanya menghibur. Makanya di zaman dulu itu betul-betul rumah sakit itu untuk melahirkan orang sakit, melahirkan orang sehat. Kalau sekarang ya, wah sekarang itu fisiknya disehatkan tapi hati ini dirusak. Keluar tagihan, Masya Allah, ngeluh, takut, astagfirullahaladzim. Begitu ya, itu dirasa-nasan. Akhirnya orang sehat, Bu, karena dapat rasa-nasan yang baik dan dihibur. Pokoknya hibur, ngelihat, alhamdulillah ya, Masya Allah, mana yang sakit? Ini saya, oh alhamdulillah. Nggak apa-apa, tapi kalau ngelihat wajahnya, ngelihat gerakannya kok tetap ini kayaknya sehat, ini bentar lagi sembuh, ini mungkin sakitnya cuma sebentar tok. Kalau ngelihat dari gerak-gerik jenengan kayaknya masih. Jadi semuanya terdukung. Gini loh, Bu, intinya kan gini nih. Tubuh itu akan mengikuti bagaimana keadaan hati. Kalau hatinya baik, tubuhnya baik, kan gitu kan kaidahnya kan. Idza soluhat soluhal jasadu kullu. Kalau hatinya baik, semuanya jadi baik. Tapi kalau hatinya rusak, semuanya jadi rusak. Maka ketika kita menjenguk orang sakit, hatinya ini loh harus kita obatin supaya dia terhibur dan dia merasa sehat. Sehingga kalau hatinya sehat, maka tubuhnya akan sehat semuanya. Paham ya kaidahnya ya? Jadi hatinya harus kita sehatkan. Baik. Kemudian ada menjenguk, jangan lama-lama. Ini benar ini ada ini. Ada mu'iqalati ziarah. Namanya ziarah itu mampir, Bu, bukan nginep, bukan kerasan. Enak ya kamar jenengan ASEAN wadem. Gimana kalau saya istirahat di sini bentar gitu, Masya Allah. Diinfus kalian mau gimana? Pokoknya kerasan, sendepel, cerita, kemudian saudaranya bawa makanan, apa wih kok enak. Terus kita Masya Allah berpolitik. Ini kayaknya jenengan nggak boleh nih roti pakai keju, bahaya ini, bahaya.
Ini aja saya bawa singkong rebus ini, jenengan kayaknya cocok, ini buat saya aja. Daripada jenengan tambah sakit, terus dimakan kerasan, nggak boleh. Karena orang sakit itu ya butuh istirahat. Kadang ada orang sakit itu senang dijenguk, tapi sering jenguk gak tahu diri, terus lama kalau jenguk. Jadi yuk gelegat. Maka kalau kita jenguk itu harus peka, Bu, terhadap reaksi yang kita jenguk itu harus peka. Oh kayaknya ini butuh istirahat, kayaknya dia bukan nggak seneng sama kita karena durasi kita kelamaan jenguk itu. Terus dia mulai nggak enak, kita harus peka, okay? Jadi kalau jenguk itu harus tahu keadaan, tahu diri, jangan lama-lama. Kemudian kalau jenguk jangan terlalu banyak tanya, boleh tanya keadaan. Kayak Nabi tadi, kaifa amsaita, wis satu tok, dikit aja. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Jenengan boleh cerita, jenengan kasih. Ini juga menarik nih Bu ya. Kemarin tuh ada teman dalam keadaan musibah. Kemudian datang ke teman saya, Ustadz juga beliau. Terus dia ceritanya, ternyata Ustadz ini menghibur dengan kisah-kisah Nabi terdahulu. Kemudian apa hikmahnya? Kata dia, saya ini sengaja ceritakan kisah Nabi terdahulu untuk kamu. Kenapa? Karena sesungguhnya kisahnya para Nabi ini dihadirkan oleh Allah untuk menghibur Nabi ketika Nabi susah. Maka ketika kamu sekarang susah, maka kamu juga pantas untuk mendapatkan kisah Nabi terdahulu supaya kamu terhibur sebagaimana terhiburnya Nabi. Jadi kalau kita jenguk orang sakit, hiburlah dengan kisah-kisah yang baik, hiburlah dengan kisah-kisah yang indah. Sehingga teman saya itu sampai bilang gini, oh iya ya, jadi saya itu ngadepi musibah sekarang itu ya kayak Nabi dulu ngadepi musibah. Berarti saya dapat musibah ini nggak sendiri. Sebagaimana juga Nabi dapat musibah, sebagaimana Nabi itu juga terhibur dengan kisah Nabi terdahulu. Paham ya? Jadi jangan terlalu banyak tanyanya, tapi bisa diceritakan dengan kisah-kisah yang baik. Kemudian yang ke-8, keberapa? 6, 5. Oh ya sangat. Iya. Ya pokoknya selanjutnya gitulah Bu. Ini faktornya. Saya minta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Tidak jelasan. Ala kuliah selanjutnya, yaitu kita meminta doa kepada yang sakit. Minta doa atau doakan? Dua-duanya. Dua-duanya Bu. Kita minta doa dan kita juga mendoakan. Karena yang diijabah doanya itu bisa jadi yang sakit. Kenapa? Sebagaimana di dalam ayat mengatakan amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifu su' wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Amma yujibul muttarra ya, amma yujibul muttarra idza da'a. Jadi doanya orang yang sedang terhimpit itu diijabah doanya. Doanya orang-orang yang sedang susah karena sakit, susah dalam keadaan diuji oleh Allah, maka doanya makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjenguk, kita juga bisa minta doa kepada orang yang sakit, tapi harus kita lihat kondisinya. Kalau kondisinya memungkinkan untuk bisa mendoakan kita minta doanya. Bu, ayo kita saling doakan ya. Jangan sakit ini doane mustajab loh Bu. Nggih. Doane mustajab. Ayo Bu, doakan saya ya. Mudah-mudahan insya Allah doa jenengan mustajab, dijawab sama Allah Ta'ala langsung. Nggak ada perantara antara jenengan sama Allah Ta'ala. Nggih, insya Allah nggih gitu nggih. Nggih leres Bu, bener itu. Kalau jenengan, betul kan?
Itu. Terus orangnya nanya, nggih, jenengan minta doa apa? Gini aja, doakan saya kaya raya tajir gabir. Gitu, wah, kaget. Doakan saya kaya raya. Oh nggih, tak doakan jenengan kaya raya. Buat apa Bu? Saya kalau kaya raya nggak usah khawatir. Jenengan kalau butuh utangan, utang sama saya. Astagfirullahaladzim. Jenengan lek butuh-butuh pengen utang nggak usah bingung. Kan saya udah kaya. Doa jenengan. Nanti saya utangi jenengan. Masya Allah. Jadi yang loro gimana doakan jenengan ya doa saya sendiri ben sugih. Astagfirullah. Pokoknya gitu ya, doanya orang yang sakit itu diijabah. Sekarang terakhir, kita mendoakan orang yang sakit itu di grup ya. Pokoknya sudah saya share itu di Bunur. Doa-doa menjenguk orang sakit. Ini waktu kita tinggal 5 menit. Jadi nanti saya baca, nanti jenengan baca itu sudah ada latinnya, sudah ada artinya, dan cara mengamalkan sesuai sunnahnya juga sudah ada. Jadi doa menjenguk orang sakit bukan hanya doa yang kita hafal itu biasanya Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, tapi ada doa-doa yang lain. Baik, sekarang yang pertama. Ini kalau ada doa jadi buku kecil itu enak ini. Jadi kalau jenguk orang sakit bisa kita sakui, kita datang menjenguk terus kita bacakan. Dan yang pertama, doa untuk orang sakit yang belum sakit keras. Ya, artinya sakitnya belum parah. Bisa kita doakan dengan doa ini. Bagaimana bunyinya? As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, Rabb arsy yang agung, agar dia menyembuhkanmu. Itu ya. Bagaimana? Dibaca ketika menjenguk orang sakit, dianjurkan dibaca 7 kali. Ya, 7 kali. Dan dibaca dengan penuh keyakinan dan kelembutan. Dibaca 7 kali. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. Itu ya doanya. Oke, kita ulangi. Coba. Kita coba. 1, 2, 3. Nah, kurang kompak ini. Gimana suaranya majelis taklim Raudhatul Ilmi? Betul? Di PDF Bu, bukan di WA kita loh, bukan? Nih. Di PDF, coba dibuka. Nih, nanti kapan-kapan mudah-mudahan bisa kita cetak, insya Allah. Jadi buku kecil itu enak ya. Ayo bisa diulangi biar saya dengar. 1, 2, 3. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyaka. 1, 2, 3. Bahkan di dalam hadis itu kalau nggak salah disampaikan, tidaklah seseorang yang mendoakan dengan doa ini, doa pengagungan kepada Allah ini, kecuali akan diijabah oleh Allah dan disembuhkan orang yang didoakan. Jadi doanya ini ya, kalau bisa dibaca berulang kali kemudian dihafalkan untuk kita doakan. Dibaca berapa kali Bu-ibu? 7 kali. Yeah. Yang pertama, yang kedua. Doa yang kedua adalah doa memberi motivasi dan harapan kepada orang sakit.
Doanya bagaimana? La ba'sa tahurun insya Allah. Tidak mengapa sakit ini menjadi pembersih, doa insya Allah. Tadi saya bilang apa? Mosok. Mungkin saya salah ngomong atau jenengan salah dengar. Doa itu kan kurang esto kan? TU sama A-nya kan bener kan? Oh iya coba. Menghapus dosa, ya Bu. Cara mengamalkannya bagaimana? Diucapkan untuk menghibur dan menenangkan orang sakit. Ya, ini tujuannya itu Bu. Doa ini untuk menenangkan orang sakit dan menghibur. Dan disampaikan dengan wajah yang cerah, dengan penuh harap. Ya, dengan wajah yang senang, yang memberikan aura-aura positif itu. Ya, itu ambil apa sah? Ambil kilo-kilo, nggak boleh. Oke, jadi wajahnya yang cerah, yang bikin orang itu semeringah, senang, terhibur. Berbagi, kan berat, sakit itu berat ya. Sedih itu berat. Jadi sedihnya dibagi biar nggak terlalu berat. Kemudian tidak menakut-nakuti atau membuat orang sakit semakin sedih. Tadi doanya ya, ayo diulangi. 1, 2, 3. Tahurun, bukan tahurun. Tahurun, insya Allah. La ba'sa. Ayo, yang kompak itu dulu. 1, 2, 3. Nah, itu kan cakep. Oke. Yang ketiga, doa agar orang sakit kembali kuat beribadah. Oke. Jadi mendoakan orang sakit itu juga berharap supaya sembuhnya dari sakit itu bukan sekedar sembuh, tapi sembuhnya bisa kuat ibadah. Lihat nih, di balik doa itu ada hikmah, harapan-harapan kebaikan. Doa untuk menghapuskan dosa, doa supaya terhapus dosanya, doa supaya bersih, doa supaya kembali beraktivitas yang baik. Bagaimana lafadznya? Allahumma shfi abdaka yang kaulaka aduan au yamshi laka ila sholah. Ya Allah, sembuhkanlah hambamu ini agar ia dapat melawan musuhmu atau berjalan menuju sholat karenamu. Cara mengamalkan dibaca saat menjenguk orang sedang sakit. Kemudian mengandung harapan agar ia kembali kuat beribadah dan beramal soleh. Ya, motivasi. Ayo, jenengan sehat, ayo. Bentar lagi hari Jumat ini kita mau ada kajian Raudhatul Ilmi. Ayo kalau jenengan sehat, nanti jenengan ngaji lagi sama kita. Wah, Masya Allah. Nanti kajiannya seru. Wah, nanti apa namanya, kita sama-sama senang. Nah, pokoknya hiburan apa gitulah. Supaya ayo bentar lagi nih. Ini. Maka doanya itu ada pesan untuk kembali kuat di dalam beribadah. Ayo diulangi Bu. 1, 2, 3. Fi addaka yang kaulaka aduan au yamshi laka ilas sholat. Ya, itu jelas ya, sudah ada Latinnya, ada artinya untuk bisa dibaca. Kemudian yang keempat, doa dengan menyebut nama orang sakit. Ada namanya yang disebut. Allahumma shfi, ya Allah sembuhkanlah. Siapa? Nah, itu kan ada titik-titiknya ya. Fulana diganti dengan nama orang yang sakit. Siapa yang sakit? Disebut. Allahumma shfi Mbak Fulana. Allahumma shfi
Pak Fulan, nama sama, pokoknya namanya disebutkan. Cara menyebutkannya, menyebut langsung nama orang yang sakit dalam doa lebih menyentuh hati dan menunjukkan perhatian. Allahumma shfi Pak Abdul Ghafur, Allahumma shfi Pak Abdul Ghafur, gitu. Disebut. Jadi kan orang yang sakit itu ketika disebut namanya itu berarti seakan-akan ini yang jenguk ini betul-betul perhatian sampai nama saya disebut di dalam doanya. Apalagi jenengan tokoh, apalagi jenengan punya pengaruh, apalagi jenengan teman dekat, sahabat karib. Wah, itu nama yang terucap itu menjadi pemantik kesehatan, pemantik motivasi yang baik bagi yang sakit. Betul ya Bu? Oke, itu dibaca. Doanya ya, 1, 2, 3. Ya, Allahumma shfi. Ya, kalau di sini fulan, fulan itu kata ganti dari nama. Allahumma shfi fulanan. Ya Allah, doakan ya Allah sembuhkanlah seseorang. Dan selanjutnya yang kelima, yang ketika kita menjenguk orang sakit bisa kita bantu untuk kita ruqyah. Tapi tadi ya Bu ya, kemarin sudah kita bahas, ruqyah itu yang paling baik ngeruqyah sendiri. Jadi kita bantu orang itu untuk meruqyah dirinya sendiri. Kalau dia tidak memungkinkan untuk meruqyah dirinya sendiri, mungkin kalau yang sakit itu pingsan, nggak sadar, atau kehilangan lemas, stroke atau yang lainnya, maka dia dibutuh untuk dibantu ruqyah, maka monggo jenengan ruqyah. Jadi ngeruqyah itu nggak harus nyari ustadz yang bisa ngeruqyah Bu. Jenengan bisa meruqyah, bisa. Sing penting wis sholat. Jenengan jenguk orang sakit habis asar tapi belum sholat asar, terus jenengan ngeruqyah orang, hati-hati. Kembali nanti. Bahaya. Pokoknya sholat dulu sholat dulu, terus sholat itu supaya menguatkan benteng kita ini. Terus zikir sama Allah Ta'ala, menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Pokoknya harus yakin betul sama Allah Ta'ala. Apalagi memang ngeruqyah orang-orang yang kesurupan itu ya, yang kemasukan jin itu. Yakini bahwasanya jin ini lemah. Dan nggak mungkin bisa masuk ke jenengan karena jenengan ada Allah Ta'ala yang menjaga. Ya, kuncinya itu yakin kalau ruqyah. Maka insya Allah jenengan bisa ngeruqyah. Apa bacaan doa ruqyahnya? Ini dibaca. Ini doa ruqyah ini. Mahal ini. Ada 3. Apa? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, sama kul a'udzu birabbil nas. Itu baca ruqyah. Kalau mau ditambah bisa tambah Al-Fatihah sama ayat kursi. Gitu ya. Dibacakan gimana caranya? Di kedua telapak tangan kita bacakan, kemudian ditiup, kemudian diusapkan ke tubuh yang sakit. Gitu. Bisa nggak jenengan ngeruqyah orang? Insya Allah bisa. Yakin sama Allah. Nanti kalau orang itu sembuh, pelajaran selanjutnya adalah jangan merasa jenengan yang menyembuhkan. Tapi siapa? Allah. Lek jenengan yang merasa tak ruqyah waras hilang jini. Coba kata ruqyah, oke jini. Ya nggak boleh. Kalau kita merasa kita berarti kita langsung titik lemah itu. Hati-hati itu. Bentar lagi kesurupan gantian. Jadi yakini kalau yang menyembuhkan itu adalah Allah. Ruqyah dia, bacain dia. Ruqyah itu tidak hanya ketika dia kesurupan, tapi sakit aja bisa diruqyah. Jenengan sakit panas diruqyah bisa, jenengan cantengan lu bisa. Jenengan cantengan itu jenengan cantengan kayak enak ya. Pokoknya kalau kita sakit cantengan atau yang lain itu bisa diruqyah supaya jinnya hilang, artinya sakitnya hilang. Yang keenam, doa sambil mengusap bagian yang sakit. Nah, ini doanya hafal semua jenengan.
Apa doanya? Azhibil ba'sa, atau ditambahi Allahumma azhibil ba'sa Rabban nas ishfi anta syafi, atau kebalikannya biasanya ya, Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Biasanya ada tambahannya. Baik. Gimana cara mengamalkan? Meletakkan tangan kanan pada bagian yang sakit, dibaca dengan penuh keyakinan kepada Allah, bisa diulang beberapa kali. Jadi sambil, Bu, sakitnya yang mana, Bu? Iki loh, pas di jempol kaki bawah. Sakit apa? Cantengan, monggo ditebek. Astagfirullah. Nah, pokoknya sakit mana kira-kira? Sakit kaki, asam urat atau apa gitu ya. Pas bengkak itu dipegang, kemudian dibacakan doa ini. Begitu nggih. Pokoknya yang mahram. Kalau nggak mahram nggak oleh. Istri tetangga sakit, terus bapaknya pengen jenguk, nah nggak oleh. Terus apa yang rukyah? Nggak boleh kalau megang. Harus sesama perempuan atau sesama laki atau yang mahram. Apa ya doanya ya? Bisa dibaca ibu-ibu? Bisa toh? Bisa baca kan? Masya Allah, pinter-pinter. Ya, yang ketujuh, singkat, dua lagi. Yang ketujuh adalah doa ruqyah malaikat Jibril kepada Nabi. Lihat, ini malaikat Jibril juga pernah meruqyah Nabi dengan doa ini. Ini juga bisa dibaca. Bagaimana doanya? Bismillahi arqi min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin wa ainin hasid. Bismillahi arqi wallahu yashfik. Doanya, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala yang menyakitimu, min syarri kulli nafsin, dari kejahatan setiap jiwa, wa ainin hasid, dan mata yang dengki. Ini bahaya. Ada namanya al-ain haq, ada mata dengki, dan itu bisa terwujud. Jadi sakitnya itu karena ada mata-mata kedengkian terhadap seseorang yang tidak dibarengi dengan Masya Allah, dengan mengembalikan kepada Allah. Ya, ada orang lihat, wah, montore anyar saiki yo, tambah api. Ketoke gajine nambah iki. Ketoke, wah, pokoknya dipuji. Enggak pakai Masya Allah. Nah, itu bahaya. Bisa jadi nanti akan mengorbankan kenikmatan yang dimiliki orang tersebut. Maka bagaimana cara menanggulanginya? Caranya, kalau kita dipuji Allah, jangan merasa besar diri, kemudian sambil dibarengi diucapi dengan Masya Allah. Kul Masya Allah, bilang Masya Allah, ulangi Masya Allah, supaya tidak kena ain. Ini salah satu doanya, supaya mudah-mudahan penyakit ini bukan karena ain. Min kulli ainin hasid, min kulli nafsin, min syarri kulli nafsin wa ainin hasid. Dari keburukan setiap jiwa dan mata yang hasad. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku meruqyahmu, wallahu yashfik. Insyaallah Allah Ta'ala menyembuhkanmu. Siapa yang doa ini? Yang doa ini malaikat untuk Nabi. Kalau kita contoh, maka insya Allah mujarab. Ya, ini ruqyah syar'i, bisa kita baca. Itu yang ketujuh. Coba dibaca, Bu. 1, 2, 3. Bismillahi arqi min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin wa ainin hasid. Bismillahi arqi wallahu yashfik. Wallahu yashfik. Yashfik. 8 terakhir, yaitu doa agar dijaga dari penyakit yang dilihat. Nah, ini gini, Bu. Jadi kita ini bukan, kalau tadi 7 tadi itu mendoakan orang sakit. Sekarang ini doa ketika kita menjenguk, supaya kita tidak, kan ada ya orang itu sakit, orang menjenguk tapi dia takut ketularan, cuma, atau dia sudah menjaga untuk tidak ketularan, atau penyakit ini nggak menular.
tapi kan bisa jadi orang itu tetap tertular. Maka doanya supaya kita tidak tertular, maka doanya ini. Semoga kita tidak mendapatkan ujian sakit yang sama. Boleh kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya ini ya? Doanya untuk apa ya? Doa agar dijaga dari penyakit yang dia lihat dari orang sakit. Apa doanya bagi orang yang menjenguk? Doanya adalah Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku selamat dari apa yang telah Allah Ta'ala ujikan terhadap dirimu. Dan Allah Ta'ala melebihkanku atas banyak makhluk yang dia ciptakan. Alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan aku kesehatan dari ujian seperti dirimu. Dan Allah Ta'ala menjaga melebihkanku daripada orang-orang yang sakit yang lain. Bagaimana cara doanya? Dibaca yang keras, biar denger. Amit-amit loro kayak awakmu ini. Astagfirullahaladzim. Gak boleh. Gimana cara doanya, Bu? Cara doanya pelan-pelan, gak boleh disuarakan. Gak boleh doa, ya Allah, mudah-mudahan gak loro kayak awakmu ini. Aduh, loro nih. Kayak gini, gak kuat aku gitu kan. Tapi di dalam hati kita. Maka itu kalimatnya, cara mengamalkannya dibaca perlahan atau di dalam hati. Tidak diucapkan keras di depan orang yang sakit supaya tidak menyakiti perasaannya. Doanya di dalam hati atau perlahan. Alhamdulillahilladzi. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, loroni ngeri sakno. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala masih memberikan aku kesehatan daripada yang Allah Ta'ala berikan ujian. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni orang tersebut. Gitu ya. Kadang kan kita pernah ya jenguk orang sakit, melihat orang sakit itu kesian, ngeri gitu ya. Maka doanya itu supaya kita terbebas dari penyakit tersebut. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtaraka bihi wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Bisa ibu-ibu? Terakhir dibaca. 1, 2, 3. Afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani khalaqa tafdila. Itu ibu, nanti dibaca ya doa-doa tersebut. Insya Allah. Dibaca enggak? Paling maring ini sih tutup. Dibaca? Iya, makanya insya Allah mudah-mudahan bisa nanti dibuatkan buku saku untuk jadi pegangan kalau kita jenguk orang sakit dibawa. Oke, untuk kita doakan dengan doa-doa ini. Kalau kita menggunakan doa-doa itu yang bermacam-macam, nanti kualitas kita menjenguk orang sakit itu juga beda, Bu. Rasanya beda. Terus harapan ketika kita doakan orang itu juga berbeda. Kemudian kita nggak tahu dari doa dan lafaz yang bagaimana yang Allah Ta'ala itu ternyata akan mengijabahkan doa-doa kita. Tanda kita menggunakan doa yang bermacam-macam berarti tanda kita menggunakan apa yang Allah Ta'ala ajarkan untuk kita. Maka insya Allah menjadi sebab doa kita diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ibu, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari segala ujiannya. Semoga Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita dan menaikkan derajat kita. Semoga ukhuwah Islamiyah, persatuan Majelis Taklim Raudhatul Ilmi ini tetap terjaga. Semoga tetap terjaga hak-hak setiap kita, terbangun persaudaraannya. Kalau ada yang sakit, saling mengunjungi, saling mendoakan, saling menguatkan. Begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, semoga istiqomah. Minta maaf kurang lebihnya. Astaghfirullahaladzim.
Ya juga saya minta doa. Tadi pagi ada kabar dari guru kita, mungkin ada yang tahu, di Gresik Ustadz Aunur Rafiq rahimahullah taala meninggal dunia. Pimpinan Pondok Al Furqon Gresik, mungkin ada yang tahu. Ya kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan apa namanya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngantuk Bu. Lihat dengan apa? Nih, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ampunan untuk beliau. Mudah-mudahan semua ilmunya bermanfaat. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga meninggalnya beliau tidak menunjukkan padamnya ilmu, dan semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk keluarganya dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.